Permisi. Selamat masuk. Iya. Mbak Nisa ya? Iya. Silakan duduk Mbak. Terima kasih. Duduk senyamannya Mbak Nisa. Oke. Sudah nyaman? Ya sudah. Oke. Mbak Nisa gimana kabarnya hari ini? Kabar saya baik. Kegiatannya hari ini apa aja? Tadi saya kebetulan nggak ngapa-ngapain sih Bu. Tadi daring. Nah saya tidak ada kegiatan. Paling cuma rebahan di kos tadi. Rebahan di kos. Terus kesini tadi. Mbak Nisa asli Malang atau dari luar Malang? Saya dari Blitar Bu. Oh, dari Blitar. Oh, tetangga ya Mbak? Iya. Masih jauh Bu, 2 jam. 2 jam. Mbak Nisa kalau misal weekend gitu pulang atau gimana aja? Kalau weekend saya pasti pulang. Oh, pasti pulang. Naik motor sendiri atau naik kereta? Naik motor sih Bu, seringnya. Soalnya kalau kereta itu saya bosan, terus juga jamnya habis kelas masih ada jam menunggu lagi. Saya tuh ingin cepat pulang, nggak ada jam yang saya selesai kelas langsung ada kereta, nggak ada, makanya saya malas. Oh, jadi lebih milih motoran sendiri. Tapi kalau motoran sendiri 2 jam gitu capek gak sih Mbak? Ya dibilang capek sih Bu, tapi sampai rumah juga hilang juga capeknya. Iya, kalau sudah sampai rumah udah ketemu keluarga udah. Di rumah soalnya diurusin. Iya, diurusin. Kalau di kos mengurus diri sendiri ya, Mbak? Mengurus diri sendiri. Mengurus diri sendiri. Oke. Seperti yang sudah kita jadwalkan sebelumnya ya Mbak, kalau kita akan mengadakan sesi konseling pada hari ini. Oke. Mbak Nisa, tentunya Mbak Nisa sebelumnya apakah sudah pernah melakukan sesi konseling? Sudah Ibu. Sudah. Berapa kali Mbak? Kurang lebih ada 4 kali sih Bu. 4 kali. Konseling individu atau Iya, konseling individu semuanya. Oke, berarti Mbak Anis ini cukup sering melakukan sesi konseling ya. Iya. Untuk menjaga mental health Mbak Nisa. Jadi Mbak Nisa ini sepertinya orang yang sadar tentang mental health. Iya, pentingnya. Oke, penting banget ya Mbak. Saya juga mengakui. Oke, seperti kan Mbak Nisa juga sudah pernah melakukan sesi konseling ya Mbak. Jadi sesi konselingnya tidak jauh berbeda dari sesi konseling Mbak Nisa yang sebelumnya. Dan pada sesi konseling kali ini kita akan menyepakati bahwa akan berjalan selama 45 menit. Apakah Mbak Nisa bersedia? Iya, saya bersedia. Oke, Mbak Nisa bersedia. Nah, nanti apabila dalam kurun waktu 45 menit ini ternyata tujuan dari sesi konseling kali ini belum tercapai, maka kita bisa menjadwalkan sesi konseling kedua, atau mungkin kita jadwalkan untuk melihat perkembangan Mbak Nisa. Seperti itu. Mbak Nisa bersedia? Bersedia. Oke. Seperti yang Mbak Nisa tahu, saya di sini sebagai konselor dan juga sebagai fasilitator, yang mana saya akan membantu Mbak Nisa untuk lebih tepatnya mengarahkan Mbak Nisa untuk mencapai tujuan sesi konseling kali ini. Oke. Selain itu Mbak Nisa juga tidak perlu khawatir kalau informasi yang Mbak Nisa bagikan kepada saya nanti akan bocor kemana-mana, karena saya akan menjamin kerahasiaannya, dan saya juga tidak akan membuka mulut atau bercerita kepada orang lain apabila tidak diperlukan atau Mbak Nisa tidak menyetujui, dan juga Mbak Nisa tidak menyetujuinya. Jadi jika diperlukan nanti perlu dibicarakan dengan pihak lain, maka saya akan meminta persetujuan Mbak Nisa terlebih dahulu. Iya. Oke, Mbak Nisa dapat dipahami? Oke, langsung saja. Apa yang membuat Mbak Nisa ingin melakukan sesi konseling pada kali ini? Jadi gini Bu, saya tuh akhir-akhir itu merasa sangat capek banget. Tapi sebenarnya saya tuh nggak ngapa-ngapain. Mungkin karena saya aja yang kesepian. Saya tuh sebenarnya udah
lama banget tidak menjalankan relationship dengan siapapun, mungkin kurang lebih 1 tahunan. Nah, kemarin-kemarin tuh saya sangat merindukan banget momen-momen punya someone to talk, kayak iya, kayak masa-masa butterfly eraku, kayak oh ditanya nih gimana kabar hari ini ngapain aja, dijemput jalan-jalan tuh, kangen masa-masa itu, ada yang peduli, ada tempat untuk berkeluh kesah pada hari ini. Nah, sudah setahun, kurang lebih setahun saya nggak menjalaninya dengan siapapun. Itu pengen banget ingin menjalani relationship yang baru, namun diri saya tuh belum bisa, saya nggak bisa. Jadi saya mengerti ya Mbak Nisa ini karena sudah lama ya kan tidak menjalani relationship, dan Mbak Nisa ini mungkin merasa rindu butterfly era Mbak Nisa dulu kayak seperti apa gitu kan, merindukan berada di fase itu. Oke, saya sangat mengerti. Dan tadi Mbak Nisa kan juga bilang Mbak Nisa ini sebenarnya ingin menjalani hubungan baru, tapi Mbak Nisa ini saya lihat dari raut Mbak Nisa ini masih merasa ragu untuk memulai hubungan baru. Kalau dikatakan ragu sih, ya ragu sih Bu. Saya tuh pengen banget menjalani relationship, itu kangen rasanya jatuh cinta, cacing di perut, kayak seru gak sih, kayak ada yang ngajak jalan-jalan, tapi tuh saya udah lupa caranya, saya tuh gak bisa. Banyak yang ingin datang ke hidupku, banyak, bisa dikatakan banyak, namun kembali lagi pada aku gak bisa. Oke, jadi dilihat dari gimana Mbak Nisa ini, apakah Mbak Nisa mengalami sesuatu seperti trust issue terhadap hubungan? Bisa dikatakan ada trust issue-nya sih Bu. Oke, jika mungkin kalau Mbak Nisa mengalami trust issue ini, kemungkinan Mbak Nisa memiliki hal-hal yang kurang mengenakan di masa lalu Mbak Nisa, apakah betul? Sebenarnya saya itu anak tunggal. Oke, Mbak Nisa anak tunggal. Gimana nggak punya seorang yang harinya cuma sepi di rumah, keluargaku semuanya bekerja, terus datang nih orang cowok, aku tuh setiap hari kesepian. Tapi semenjak ada dia, aku tuh lebih kayak lebih berwarna, lebih kayak ada temen ngobrolnya, ada temennya, kayak kerasa punya abang, punya adik, punya teman. Soalnya dia tuh tipikal cowok yang bisa jadi apa aja buat aku, figur apapun, makanya kayak terus sampai akhirnya aku lupa bahwa semua itu tidak selalu abadi. Itu laki-laki, ya laki-laki. Iya, dulu cowokku, aku masih pertama itu juga bawa cowok kenalkan pada keluargaku. Jadi yang barusan Mbak Nisa ceritakan ini adalah ex-nya Mbak Nisa. Oke. Dan kalau bisa diceritakan lebih lanjut nih Mbak, gimana secara garis besarnya mungkin gimana hubungan itu bisa berakhir? Yang dari yang saya lihat ya Mbak, ini sepertinya dari hubungan tersebut ini memunculkan apa ya, trust issue dari diri Mbak Nisa sendiri. Saya juga nggak tahu sih hubunganku berakhir karena apa, karena pihak sebelah juga capek, mungkin saya juga capek juga, semua mengalir begitu saja, selesai, tidak ada aba-aba. Saya udah lama banget sama dia, setiap hari kita bersama, tumbuh bersama,
bukan berarti kita satu rumah, enggak, tapi setiap hari tuh kita ngerasa kayak tumbuh bareng, dimana kita selalu aktivitas apapun berdua setiap hari. Oke. Jadi saya seperti kehilangan dia, kehilangan diri sendiri, karena setelah itu saya pun kehilangan diri sendiri. Oke, jadi dari hubungan kemarin itu setelah Mbak Nisa mengakhiri hubungannya, selain Mbak Nisa kehilangan dia, Mbak Nisa juga merasa kehilangan diri sendiri. Begitu. Nah, ini nih Mbak, bisa diceritakan lebih lanjut gimana perasaan Mbak Nisa ketika Mbak Nisa ini sadar bahwa Mbak Nisa sedang kehilangan diri sendiri? Seperti itu. Fase terburuk sih. Fase terburuknya Mbak Nisa. Lalu apa yang Mbak Nisa lakukan saat itu? Saya seperti kehilangan arah, nggak tahu mau ngapain, kayak berusaha apapun kayak nggak bisa mengubah, kayak kadang aku tuh bingung kayak kenapa sih lo nggak bisa aja sama gue. Mungkin itu terlalu memaksa ya, dan mungkin karena akunya masih kecintaan, karena menganggap dia itu sudah lebih dari diriku. Jadi Mbak Nisa menaruh segala hal pada dirinya seperti itu, dan itu yang membuat Mbak Nisa jadi sulit untuk memulai hubungan baru. Tapi sebenarnya saya bukan artinya saya gamon, itu enggak. Saya sudah tidak ada hubungan itu sudah 1 tahun, bukan artinya gamon, tapi saya sulit untuk hubungan baru tuh karena saya merasa bahwa diri saya tuh masih banyak kurangnya. Saya takut kalau di pertengahan jalan aku tinggal, terus saya akan sembuh lagi, mulai langkah baru lagi. Aku sudah sembuh, terus aku takut aku harus jatuh bangun lagi, padahal tuh aku nggak bisa. Fase terburuk banget itu aku nggak bisa. Mbak Nisa bisa menenangkan diri Mbak Nisa terlebih dahulu, karena sepertinya ini hal yang cukup berat ya Mbak Nisa. Jadi Mbak Nisa bisa ditenangkan dahulu. Mbak Nisa tarik nafas, dibuang perlahan, ditarik lagi. Sudah cukup tenang. Oke, bisa dilanjut. Oke, jadi Mbak Nisa ini takut untuk memulai hubungan baru karena Mbak Nisa tidak mau fase terburuk Mbak Nisa yang kemarin itu terulang lagi. Iya, saya nggak mau itu. Iya, jadi iya Mbak, saya mengakui bahwa saya ketika ditinggalkan seseorang itu pasti sangat berat ya Mbak. Apalagi itu orang yang sangat berperan bagi diri Mbak Nisa, karena tadi Mbak Nisa mention bahwa cowok Mbak Nisa ini yang dahulu ini memerankan figur-figur yang Mbak Nisa butuhkan. Apakah betul? Oke, dan itu membuat Mbak Nisa jadi apa ya, mungkin dulu berat untuk meninggalkan ditinggal dia begitu. Dan alasan mengapa Mbak Nisa ini sulit dan takut untuk memulai hubungan baru yaitu tadi Mbak Nisa takut fase terburuk Mbak Nisa terulang, dan juga Mbak Nisa ini memiliki trust issue. Apakah betul? Ya, bisa dikatakan saya masih trust issue untuk memulai hubungan baru. Saya tuh sekarang jadi solid banget untuk bisa percaya pada seorang, tapi saya pun kadang juga pikiran bahwa menanamkan pada diriku bahwa semua orang tuh beda, nggak bakal sama. Mbak Nisa lagi juga mention bahwa Mbak Nisa ini selalu bertanya-tanya kurangnya Mbak Nisa apa begitu. Nah, itu yang Mbak Nisa rasakan apa ketika Mbak Nisa berpikir seperti itu? Sedih banget sih, kayak kita ngerasa aja nggak pantas buat orang lain, padahal sisi kita sudah melakukan yang terbaik, tapi kadang ada sisi setan-setan berbisik. Oke.
bahwa jangan deh, nanti kamu sakit lagi, nyembuhinnya sulit lagi. Oke, jadi yang memberatkan adalah setan yang berbisik tadi ya Pak ya. Iya. Oke Mbak Nisa, mungkin langsung saja ya, saya akan mengarahkan Mbak Nisa untuk melakukan teknik konseling pada kali ini, yaitu teknik kursi kosong, di mana nanti Mbak Nisa akan berdialog dengan diri Mbak Nisa, sisi lain dari diri Mbak Nisa. Karena kan ini apa ya, konflik Mbak Nisa ini dengan diri Mbak Nisa sendiri, di mana Mbak Nisa ini ingin memulai hubungan baru, tapi Mbak Nisa ini masih takut, betul kan? Nah, jadi kali ini Mbak Nisa akan melakukan teknik konseling kursi kosong. Nanti Mbak Nisa bisa berdialog dengan sisi lain dari diri Mbak Nisa sebagai diri Mbak Nisa terlebih dahulu. Kemudian nanti pada sesi kedua dari teknik kursi kosong ini Mbak Nisa akan berdialog dengan Mbak Nisa akan memerankan sisi lain dari diri Mbak Nisa. Apakah dapat dipahami? Bisa dipahami. Oke, bisa dimulai? Bisa. Atau Mbak Nisa perlu waktu untuk menenangkan diri terlebih dahulu? Nggak bisa. Oke, bisa langsung ya. Oke, sebentar ya Mbak Nisa. Mbak Nisa bisa menghadap ke sini. Mbak Nisa sudah siap? Mbak Nisa bisa berdialog secara terbuka, dan Mbak Nisa juga bisa meluapkan emosi-emosi yang mungkin selama ini masih mengganjal di dalam diri Mbak Nisa. Aku bingung mulainya. Oke, sudah bisa atau masih perlu waktu? Sudah? Oke, bisa dimulai. Kenapa sih, Nis? Apa sih yang kamu cari di dunia yang mana? Apa yang kamu harapin dari orang-orang? Padahal lu juga tahu kan bahwa nggak ada yang abadi di dunia ini. Apa yang lo harapin? Ya aku cuma ingin aja kayak fase-fase bahagiaku. Aku ada someone to talk, kayak di mana-mana. Aku tuh nggak kenapa-napa. Aku tuh kayak kangen aja, kayak diantar di mana-mana, ditemenin. Ada seorang yang selalu ada buatku. Tapi kan juga banyak Miss yang mau sama lo. Ya akunya yang nggak mau, kocak. Aku yang nggak mau. Panis. Padahal mereka juga baik. Mereka juga baik sama lo. Kenapa lo sudah berburuk sangka pada mereka? Aku cuma ngomong, sebenarnya aku pun juga ingin mulai membuka lembaran baru, ingin menerima orang baru. Tapi aku pun juga gak bisa. Aku masih bingung aku mulaiku dari mana. Kayak nanti orang ini bakal ngecewain aku gak ya? Orang ini bakal ninggalin aku gak ya? Orang ini bakal baik gak ya? Seperti itu. Tapi kan lo gak tahu kalau lo belum nyoba. Lo masih takut. Aku gak bisa. Aku sudah berusaha mengenal orang lain, tapi seiring berjalannya waktu aku tuh gak bisa. Aku sudah nyaman seperti ini. Tapi sampai kapan nih? Lo sampai gini tuh sampai kapan? Aku pun juga gak tahu aku sampai kapan. Aku juga merindukan fase-fase itu. Aku juga capek sebenarnya sama diriku yang sekarang. Tapi aku juga gak tahu harus apa. Sudah? Oke, Mbak Nisa bisa ditenangkan dahulu dirinya. Baik, Mbak Nisa mungkin cukup emosional ya. Bisa ditenangkan. Sudah? Oke, sudah siap untuk melanjutkan sesi konseling? Sudah. Oke, dari
teknik kursi kosong ini yang baru saja Mbak Nisa lakukan? Apa yang Mbak Nisa rasakan sekarang? Saya lebih lega sih Bu, karena saya bisa berbicara pada diri saya yang lain, meskipun saya tidak bisa mengungkapkannya, tapi saya paham. Oke. Jadi Mbak Nisa sudah merasa cukup lega ya. Nah, dari teknik konseling kali ini adakah hal-hal yang membuat Mbak Nisa jadi lebih sadar? Mungkin dari sisi lain dari Mbak Nisa yang Mbak Nisa perankan tadi, Mbak Nisa mendapat jawaban. Mungkin diriku emang masih ingin sendiri dulu, memahami diri sendiri, tapi dibalik itu tuh egoku memaksaku ingin memulai hubungan yang baru, tapi aku sebenarnya belum siap. Oke, jadi Mbak Nisa merasa bahwa diri Mbak Nisa yang lain itu masih menginginkan Mbak Nisa untuk fokus pada diri sendiri Mbak Nisa. Tapi ego Mbak Nisa yang mendorong diri Mbak Nisa untuk memulai hubungan baru. Sedangkan diri Mbak Nisa masih belum siap. Oke. Dari hal tersebut, apa yang akan Mbak Nisa lakukan ke depannya? Mungkin lebih baik saya kayak gini dulu daripada nanti kayak saya nyakitin orang lain. Ya aku pun juga nggak tahu sih gimana nanti akhirnya. Kan kita juga selalu berdoa bahwa nggak semua orang itu akan meninggalkan kita. Pasti ada kalanya yang terbaik yang terjadi. Tapi waktu terakhir saya lebih kayak memprioritaskan diri saya. Oke. Saya sangat mengapresiasi Mbak Nisa ya, karena Mbak Nisa lebih mementingkan diri Mbak Nisa sendiri. Mbak Nisa lebih mementingkan kebaikan untuk diri Mbak Nisa sendiri, karena apabila Mbak Nisa sendiri masih belum siap untuk memulai relationship yang baru tapi Mbak Nisa memaksakan, nanti pada akhirnya juga berakibat mungkin terjadi hal-hal yang tidak enak juga, dimana nanti akhirnya bisa menyakiti diri Mbak Nisa ataupun pihak yang lain. Jadi pada sesi konseling kali ini, apakah Mbak Nisa sudah menemukan insight dari sesi konseling kali ini, insight baru apa yang Mbak Nisa temukan? Saya ingin fokus pada diri sendiri dulu aja, nggak usah mikirin hal-hal yang di luar dariku. Kayak nanti juga pasti ada waktunya kok, Miss. Oke, jadi Mbak Nisa ingin fokus terlebih dahulu dengan diri Mbak Nisa sendiri, dan Mbak Nisa juga menyadari bahwa waktu tersebut pasti akan datang. Oke. Apakah masih ada yang ingin Mbak Nisa sampaikan atau masih ada hal-hal yang mengganjal? Mungkin udah sih Bu. Sudah cukup? Tidak ada yang ingin ditanyakan? Belum ada. Oke. Karena sesi konseling kali ini sudah berjalan 35 menit, jadi masih ada 10 menit lagi, maka saya ingin menyampaikan kesimpulan dari sesi konseling kali ini. Jadi kesimpulan dari sesi konseling kali ini adalah Mbak Nisa ini sebenarnya merasa bingung kan awalnya. Mbak Nisa ingin memulai hubungan baru, tetapi Mbak Nisa ini masih takut. Mbak Nisa ketika ingin memulai hubungan baru ini, Mbak Nisa dihantui perasaan kayak bagaimana kalau nanti saya kembali ke fase terburuk saya kemarin, bagaimana nanti kalau saya ditinggal lagi, seperti itu. Dan ketika Mbak Nisa sudah melakukan sesi konseling dengan teknik kursi kosong tadi, Mbak Nisa menjadi berpikir bahwa waktu Mbak Nisa ingin fokus dengan diri Mbak Nisa dahulu, karena yang mendorong Mbak Nisa untuk melakukan hubungan baru ini adalah ego Mbak Nisa, sedangkan diri Mbak Nisa sendiri ini masih belum siap. Apakah kesimpulan saya betul? Dan Mbak Nisa juga ingin fokus terlebih dahulu dengan diri Mbak Nisa. Oke, saya sangat mengapresiasi ya Mbak Nisa, karena Mbak Nisa sudah bersedia dan juga sudah siap bercerita dengan
terbuka kepada saya dan juga sudah menemukan insight baru dari permasalahan Mbak Nisa ini. Karena waktunya juga sudah hampir habis, maka apakah bisa kita cukupkan sesi counseling kali ini? Oke, nanti apabila ada hal-hal yang masih mengganjal dengan diri Mbak Nisa atau Mbak Nisa masih kurang puas nih, misal Mbak Nisa bisa menghubungi saya untuk kita menjadwalkan sesi counseling yang kedua. Apa Mbak Nisa bersedia? Oke, karena Mbak Nisa juga sudah tidak ada yang ingin ditanyakan lagi ya tadi, maka sesi counseling kali ini kita cukupkan. Semoga Mbak Nisa bisa menemukan laki-laki yang cocok dengan Mbak Nisa, yang seperti yang Mbak Nisa mau. Amin ya Allah, amin, Mbak amin. Nisa juga bisa lebih siap ketika sudah membangun hubungan baru. Oke, hati-hati di jalan Mbak Nisa, jangan terlalu dipikirkan karena hal tersebut juga di luar kendali kita juga kan. Jadi yang perlu Mbak Nisa kendalikan adalah gimana caranya Mbak Nisa bisa menyiapkan diri Mbak Nisa untuk hubungan yang akan datang. Oke, terima kasih Mbak Nisa. Saya pamit ya Bu. Sama-sama. Hati-hati Mbak Nisa. Terima kasih.